Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ardila Stambuk, F1G11868. Di sini saya telah merangkum sebuah materi dari tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Sistem Rekognisi. Di sini saya telah merangkum materi dari week 2 yang membahas 3 poin. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang what's a digital image. Apa itu citra digital? Citra digital adalah sebuah gambaran digital yang dapat diartikan sebagai barisan bilangan persegi panjang. Persegi panjang atau dalam hal ini setiap piksel atau nilai intensitas memiliki indeksnya sendiri. Setiap nilai piksel berasal dari grid. Sensor memiliki objek asli bayangan. Itu terkuantisasi sampel yang diperoleh dari grid. Dalam banyak kasus, lebih mudah untuk memahami gambar skala abu-abu. Gambar yang terdiri dari berbagai nuansa abu-abu, jika memperbesar ke wilayah, melihat gambaran terdiri dari kontak persegi panjang. Blok yang dibuat piksel dapat mewakili piksel ini dapat angka yang dibuat nilai intensitas. Melapisi nilai intensitas di atas piksel. Di dunia nyata, sebuah gambaran dapat mengambil jumlah nilai yang hampir tidak terbatas, tetapi gambaran digital memiliki nilai intensitas antara 0 dan 255. Ternyata hanya ini yang kita butuhkan, 256 nilai intensitas yang berbeda untuk mewakili sumbu gambar. Bila berikut menunjukkan hubungan antara nuansa abu-abu yang berbeda dalam nilai numerik. Gambar adalah sampel terkuantisasi yang diperoleh dari grid. Grid adalah kombinasi gambar merah, biru, dan hijau, kadang-kadang disebut sebagai gambar RGB. Submateri yang kedua ada manipulasi image, yaitu memanipulasi gambar, menyalin, membuat gambar baru yang tidak bergantung pada aslinya. Pertimbangkan array gambar berikut menggunakan fill atau OpenCV, menggunakan fungsi ID untuk menemukan alamat memori objek. Menetapkan larik beban ke A menggunakan fungsi ID, kita melihat alamat memori sama dengan array aslinya. Jika kita menerapkan metode copy dan menerapkannya ke B, kita melihat alamat memori berbeda setiap kolom. Dalam tabel berikut menampilkan array gambar dan alamat memori yang sesuai jika mengatur semua elemen ke array beban ke 0 menggunakan baris kode berikut. Array A akan berubah karena menunjuk ke lokasi yang sama di memori dengan babon. Hasilnya adalah larik babon dan larik A akan menjadi 0, tetapi karena kita menggunakan metode penyalinan, larik B tidak akan terpengaruh, tidak harus menyalin gambar setiap saat. Tetapi jika melihat perilaku ini, dalam kode itu adalah kesalahan umum. Membalik gambar, mengubah orientasi gambar, dapat membalik gambar dengan mengubah nilai indeks piksel atau intensitas. Untuk gambar berwarna, dapat mengobservasi semua saluran warna secara bersamaan. PL memiliki beberapa cara untuk membalik gambar dan dapat menggunakan modul ImageObs. Dapat membalik gambar menggunakan fungsi flip. Juga dapat mencerminkan gambar menggunakan fungsi cermin. Kita dapat menggunakan metode transpose. Modul gambar memiliki atribut bawaan untuk menggambarkan jenis flip. Dalam kasus fungsi flip top bottom membalik gambar secara terbalik menggunakan CV. Terbuka OpenCV memiliki beberapa cara untuk membalik gambar. Dapat menggunakan fungsi balik. Memiliki array gambar input. Parameternya adalah flip code. Jika parameter flip code 0, ia akan membalik secara
vertikal di sekitar sumbu Y. Selanjutnya subtema yang terakhir, manipulating image on pixel at a time car, atau transformasi pixel yang akan kita ulas, histogram, thresholding, transformasi, intensitas, dan segmentasi sederhana menggunakan OpenCV. Histogram menghitung jumlah kemunculan pixel dan merupakan alat yang berguna untuk memahami dan memanipulasi gambar. Contoh, pertimbangkan angka mulai dari 0 hingga 2 di mana 0 hitam, 1 abu-abu, dan 2 putih. Histogram menghitung intensitas pixel, mewakili intensitas ini sebagai larik. Indeks larik adalah tingkat intensitas R di sebagian besar gambar yang memiliki 256 level, mewakili hitungan insentisa tingkat keabuan yang berbeda. Menghitung histogram memiliki gambar. Saluran yang ingin kami hitung menggunakan skala abu-abu. Jumlah saluran akhirnya memiliki rentang nilai intensitas yang warna kuning, yang dapat memplot histogram sebagai grafik batang bagian yang lebih gelap, mewakili intensitas yang lebih rendah. Daerah yang lebih terang dipetakan ke nilai yang lebih tinggi. Transformasi intensitas mengubah gambar satu pixel. Pada suatu waktu beberapa transformasi gambar bergabung pada pixel tetangga. Transformasi intensitas T hanya bergantung pada satu titik tunggal, I dan J, dalam larik gambar F. Larik gambar F diubah menjadi larik G. Transformasi juga beroperasi pada intensitas tingkat keabuan. R memetakannya ke S. Ini mengubah histogram. Mari menerapkan transformasi sederhana ke gambar mainan. Menerapkan transformasi linear ke array gambar F, mengembalikan array G, menerapkan transformasi pada pixel yang terletak di baris pertama. Kolom pertama mendapatkan hasil berikut. Di lokasi pixel yang sama di array G, menerapkan transformasi di pixel terletak di baris kedua. Kolom pertama kami mendapatkan hasil berikut pada indeks yang sama dalam array G. Mengulangi proses untuk seluruh array. Transformasi mengubah histogram, memiliki histogram setiap intensitas. Pixel adalah fungsi dari R atau histogram R. Transformasi memetakan setiap nilai intensitas pada R ke S, maka memiliki nilai intensitas baru S, dan itu histogram S. Mari kita lihat hubungan antara histogram S dan R. Nilai histogram R memiliki satu nilai intensitas pada 0 atau klik 1. Nilai histogram R memiliki satu nilai intensitas pada 0. Ketika menerapkan transformasi ke R, kita melihat nilai intensitas 0 adalah dipetakan ke 1. Histogram S sekarang memiliki satu nilai intensitas pada 1. Kita melihat nilai intensitas R sama dengan 1, dipetakan ketiga. Histogram R memiliki nilai 5 pada R sama dengan 1. Dalam histogram S, nilai 5 dipetakan ke S sama dengan 3 dan seterusnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.